Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 23 Juni 2024. Gua mau membahas INKP ya guys. Jadi INKP ini sekarang dihargai 8.800 per lembar saham. Kalau ditanyakan prospeknya bagaimana, INKP ini bagus ya. INKP bagus kenapa? Karena memang gue melihatnya penjualan INKP itu adalah 50% ekspor. Ya, lebih nih. Bukan cuma 50%, tapi lebih dari 50% itu adalah ekspor. Jadi sedikit banyak memang INKP ini diuntungkan dengan kenaikan harga US dollar. Dia ngejual ini ke berbagai macam negara. Ada yang memang ada yang di wilayah Asia, yang paling besar masih di wilayah Asia, ada yang ke Eropa, Afrika, Amerika ya, dan Australia. Jadi ini memang pemain besar di bidangnya. Nah, kenapa dia membuat pabrik baru? Ya karena memang kapasitas produksinya udah penuh sehingga dia membangun pabrik baru di Karawang ya yang rencananya bernilai sekitar 59 T ya, tapi info terbaru ada penyesuaian sehingga menjadi nilai investasinya menjadi 49 T gitu ya, mempertimbangkan kondisi global. Jadi turun, nilai investasinya turun yang di Karawang. Dan yang di Karawang ini dialokasikan untuk ekspor seluruhnya. Ya pertimbangannya mungkin memang karena dekat dengan pelabuhan, ya dekat aksesnya lebih mudah sehingga melakukan ekspor pun jadi lebih mudah. Jadi yang di Karawang ini memang dialokasikan untuk ekspor seluruhnya. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan prospeknya bagus-bagus, cuman memang INKP bukan dikoleksi untuk mendapatkan dividen. Gitu guys. Jadi bukan untuk dapatkan dividen. Kalau lu mau mencari saham berdividen, ya, mau mengoleksi saham-saham yang berdividen, lu jangan melihat INKP. Jangan melihat INKP. Yang lu lihat, nah terus sekarang bagaimana? Kan prospeknya kan bagus nih, ya kan? Karena dia penjualannya banyak ekspor, ya dia ya salah satu perusahaan ya, perusahaan yang bisa dibanggakan yang ada di Indonesia gitu loh. Penjualan ekspor itu kan enak, berbisnis dengan negara lain ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau masuk, ini kan udah murah atau belum? Pertanyaannya kan seperti itu. Udah murah atau belum? Kalau sekarang guys, kita ngelihatnya gini, ini perusahaan tidak membagikan dividen besar. Betul, dia akan terus membagikan 50, 50. Biasanya dari beberapa tahun sebelumnya dia akan membagikan 50 per lembar. Dan terakhir RUPS pun dia membagikan 50 per lembar. Beruntungnya memang dia yang tadinya hutangnya besar, DER-nya cukup besar, sekarang memang jadi 68 rasionya. Meskipun ya di awal-awal tahun 2024 dia juga hutang lagi gitu. Nah, sekarang kita kalau mau masuk INKP di harga berapa? Jadi, gue sempat membuat video soal INKP ini ya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu gue membuat 2 kali. Yang pertama INKP itu gue buat ketika di tahun 2023. Sorry, di tahun 2022. Yang ini gue buat di tahun 2022 ya, merespon kuartal 3 tahun 2024. Jadi gue buatnya di tanggal 27 Desember. Nah, yang ini guys, gue membuat di tahun 2023 ya. Ini kan gue merespon kinerja kuartal 4 tahun 2022. Gue membuatnya di bulan Maret tahun 2023. Dan gue mengatakan bahwa di sini waktu itu INKP harganya masih di angka 7 ribuan. Di sini nih guys. Bulan Maret tahun 2023 di sini nih. 7.700-an. Gua buat video ini. Nih, gua buat video ini. Dan gua mengatakan bahwa INKP di harga 7.700 menarik. Menarik. Jadi gini guys, dan gua pun beli. Nah, lu harus gua pun beli INKP. Nah, gua ngasih tahu lu guys ya. Lu jangan terlalu percaya dengan influencer manapun, YouTuber manapun termasuk gua. Ya, kalau ada YouTuber mengatakan sebuah saham ini bagus, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, dia memang sahamnya bagus. Kemungkinan kedua, ya, dia udah beli di harga bawah. Nah, kenapa gue beli INKP dan gue sampaikan, lu yang sudah lama ya ngikutin channel belanja saham, kan gue biasanya membuat video portofolio gue lagi gue pegang nih.
beberapa waktu yang lalu gue memang menyampaikan bahwa salah satu portofolio gue INKP, dan gue membeli INKP karena PBV-nya sudah berada di angka 0,3. 0,3. Jadi gue membeli pada saat ini nih, pada saat periode ini nih. INKP itu gue beli di 2023 kira-kira bulan April atau Mei. Saat PBV-nya menyentuh angka 0,3. Sekarang PBV-nya 0,5. Apakah ini udah murah? Kalau gue pribadi, belum murah banget. Belum murah banget. Jadi, gue akan mulai menarik dan melirik. Ya, INKP akan menarik ya ketika mencapai PBV 0,3. Di angka berapa? 7.700-an. Bahkan mungkin di angka 7.500, 7.000. Kalau ya guys, dikasih di harga segitu. Ya bagaimana orang dia nggak membagikan dividen tinggi, nggak membagikan dividen yield besar gitu ya. Betul, prospeknya bagus, cuman dia nggak membagikan dividen yield yang besar. Sehingga ya kalau misalkan lu mau memasuki ya, lu yang belum punya sahamnya, lu mau beli INKP, tawar serendah mungkin. Dan ketika perusahaan bagus seperti INKP, prospeknya cerah, hutangnya juga nggak begitu besar, dia melakukan ekspansi, hanya minusnya dia nggak membagi dividen besar, ya, dividen yield yang besar. Maka gue merasa bahwa 0,3 itu adalah PBV yang bisa gue terima. Ya di harga 6.900-an, 6.500-an. 7.000 lah. Dia udah menyentuh angka PBV 0,3. Jadi kalau gue ya baru akan melirik. Ini kan sama kayak lo, ini agak gue bandingkan dengan sektor lain ya. Sama kayak Toba, sama kayak Indi. Iya kan? Atau apa? BES. Bekasi Fajar malah udah PBV 2. Ada beberapa emiten-emiten yang sudah dihargai PBV 0,3. Dan itu adalah salah satu indikator batas toleransi ketika gue melirik sebuah saham yang ada minusnya. Minusnya apa ya? Dia nggak membagikan dividen besar. Ya gue akan tawar sahamnya di harga yang serendah mungkin. Itu pun hal yang gue lakukan pada periode tahun 2023 kemarin. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajangan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.